Udran ya Rasulullah, udran ya Habiballah, udran ya Rasulullah, udran ya Habiballah. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib jos Indonesia Raya. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. La 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 la. Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya, mari kita rawat itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita semua anak Indonesia jadi satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. La 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 la. Kami anak Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya.
Kita semua anak Indonesia, jadi satu garis dalam katulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, itulah kita, jadi satu padu, itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, Oh tanah airku Indonesia Raya. Oh tanah airku Indonesia Raya, Oh tanah airku Indonesia Raya. Muhammad ya Abadara, narju wa nazara. Muhammad ya Aba Zahra, narju nazra. أراكم الحضرة ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، يمضمنه المدينة دار الأنوار وكسد حمى نبينا. دار الأنوار يمضمنه المدينة. دار الأنوار وكسد حمى نبينا. دار الأنوار وكسد حمى نبينا. طه المختار، طه المختار. Muhammad ya Abadara, narju wa nazara. Arakubatal hadura, laila wa nahara, laila wa nahara, yambimnahu al-madinah. Daral anwar وكسر حمانا بنا. طه المختار يممنه المدينة. طار الأنوار وكسر حمانا بنا. طه المختار وكسر حمى نبينا. طه المختار، طه المختار. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri. Waktu sahar biyatib al-halali safa wa biyajudil alim bil fadli ahlil wafa. Waktu sahar biyatib al-halali safa وبيجود العليم بالفضل أهل الوفاء وقت السهر بيديم الهلال الصفاء وبيجود العليم بالفضل أهل الوفاء waktu sahar biyatim al-halali sofa wa biyajuril alim bil fadli ahlil wafat. Hir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa telah lahir cahaya penerang jiwa mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri waktu sahar biatib al-halali sofa wa biyajuril alim bil fadli ahlil wafa waktu sahar biatib al-halali sofa wa biyajudil alim bil fadli ahlil wafa. Malaikat memuji bidadari berseri menyambut sang nabi
dari Allahu Rabbi. Malaikat memuji, bidadari berseri, menyambut sang Nabi dari Allah Rabbi. Hancurlah berhala, terkunci neraka, sambutan yang esa untuk umat manusia. Hancurlah berhala, terkunci neraka, sambutan yang esa untuk umat manusia. Aku sahar miatib al-halali safa wa biyajudil alim bil fadli ahlil wafa. Waktu sahar biyadib al-halali safa wa biyajudil alim bil fadli ahlil wafa. Lembar sujud pada Allah yang wujud, untuk Nabi maulud dari Allah yang mawjud. Bersujud pada Allah yang wujud, untuk Nabi maulud dari Allah yang mawjud. Oh, sungguh besar terasa bagi umat manusia, ada Nabi yang mulia dari Allah Ta'ala. Sungguh besar terasa bagi umat manusia, ada Nabi yang mulia dari Allah Ta'ala. Waktu sahar miatib al-halal safa wa biyajudil alim wal ahlil walil wafa. Waktu sahar miatib al-halal safa wa biyajudil alim wadil wafa. Salam-salam padamu dari tempat jauh, untuk cinta yang utuh, semua karena rindu. Salam padamu dari tempat yang jauh, untuk cinta yang utuh, semua karena rindu. Alhamdulillah wa kafa ala nabil mustafa. Alhamdulillah wa kafa ala nurul mustafa. Alhamdulillah wal kafa ala nabil mustafa. Alhamdulillah wa kafa nurul mustafa. Waktu sahar miatib al-halal safa wa biyajudil alim bil fadli ahlil wafa. Waktu sahar miadi
الحلال الصفا وبيجود العلي بالأهل أهل الوفاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah memperdengarkan sholawat Nabi yang dilantunkan oleh grup Hadroh Firqatul Mujahidin. Semoga lantunan sholawat yang telah disampaikan tadi menjadi awal keberkahan bagi kita semua dan mendapatkan ridho serta pertolongan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, acara kita akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hingga hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala baik kesehatan, nikmat memeluk agama Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama di masjid yang insya Allah berkahi ini dalam agenda kita di kajian Majelis Satu Cinta di Masjid Baitur Rahman, Bang Raya, Kota Palembang. Sholawat bertakaikan salam sentiasa kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdami wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo semua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wahdawaiha wa afiyati abdami wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Takbir. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dan kita bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat-umatnya yang mendapatkan pertolongan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Baiklah, langsung saja untuk memulai acara kita pada sore hari ini di kajian Majelis Satu Cinta. Marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu untuk sesi selanjutnya akan dilantunkan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Bilal. Kepadanya disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan dan dibacakan oleh Ananda kita, Ananda Bilal. Semoga kita semua yang mendengarkan, baik yang mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mendapatkan pahala serta limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi inti kepada sahabat kajian Majelis Satu Cinta, kami persilahkan untuk mempersiapkan bukunya karena akan ada penyampaian materi menarik yang akan disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama dengan tema manusia setengah hijrah. Barakallahu fikum, kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyat min ahli jannah. Semoga yang jauh salam saya doakan menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salamnya para surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina inda syiddatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Adik-adik, sahabat, kawan-kawan majelis satu cinta yang dimuliakan oleh Allah, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang mempertemukan kita pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan berzikir, berselawat, dalam keadaan kepengen menjadi orang yang lebih baik dan lebih sukses. Mudah-mudahan kita semua yang duduk hari ini di Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahman, mendapatkan rahim, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jikalau seorang hamba Allah dicintai oleh Allah, maka Allah akan bukakan pintu jalan kebaikan kepadanya yang banyak. Nah, maka saat teman-teman hari ini disibukkan dengan baca Quran, berarti Allah sedang menghendaki kita semua untuk menjadi hamba Allah yang dekat kepada Al-Quran. Saat teman-teman punya harta teman-teman infak, sedekah, ya, ngongkos ke sini pakai ongkos, ya, dipakai di jalan Allah, berarti Allah sudah menghendaki harta kita dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat pikiran, perbuatan, ya, suara kita gunakan di jalan dakwah, ya, tim Firqatul Mujahidin tampil salawat, ngajak orang salawat pada Nabi Muhammad, ada yang ngajak tilawah, bahkan suara kita disampaikan untuk mengajak orang, memotivasi teman berbuat baik, ngajak baca Quran. Berarti apa? Berarti Allah mengizinkan suara kita untuk dipilih untuk menjadi penolong-penolong agama Allah lewat lisan-lisan kita. Masya Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan untuk kita semua, terutama untuk anak-anak muda yang hari ini datang di sini. Harapannya bisa menjadi anak muda yang terus berhijrah, terus istiqomah hingga akhirnya apa? Hijrah kita mudah-mudahan bukan hijrah yang setengah-setengah. Hari ini tema kita adalah manusia setengah hijrah. Apa itu Ustaz? Manusia setengah hijrah. Emang ada enggak kira-kira? Jadi istilah manusia setengah hijrah ini definisinya apa? Manusia yang belum totalitas hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mohon maaf ya, kalau yang pertama mungkin bisa dimaknai orang yang hijrahnya setengah-setengah, ya, belum total kepada Allah, baik buruk, halal haram, hantam, ada ya. Jadi belum sepenuhnya. Tapi bisa juga manusia setengah hijrah ini adalah orang yang masih sedang berproses. Bukan berarti dia belum galak 100% Ustaz, ya, tapi dia lagi proses. Nah, mudah-mudahan kita yang kedua, bukan yang pertama yang milih-milih halal haram masih hantam. Artinya apa? Manusia setengah hijrah ini yang pertama maknanya kurang baik, yang kedua positif. Ya. Kenapa Ustaz bilang yang pertama kurang baik? Karena setengah, disitulah dia berhenti, ya, masih laju galau, ya nah. Barang-barang buruk laju, kawan buruk masih laju, kawan baik laju setengah, ya nah. Tapi yang kedua adalah manusia yang masih dalam proses. Nah, harapan Ustadz hari ini adalah manusia yang masih dalam proses. Kenapa? Proses insya Allah OTW sukses. Amin. Nah, kita bahas dulu yang pertama, ya, manusia yang setengah hijrah yang versi kurang bagus, kurang baik, yakni manusia yang cuman pilih-pilih, ya, manusia yang kalau cocok dengan dia ikuti, kalau tidak cocok dak galak. Nah, ada satu hadis, ya, teman-teman, kata Nabi, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi.
Apa artinya kata Allah? Kata hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niatnya. Bergantung kepada apa teman-teman? Niat. Kata Nabi, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, siapa yang hijrahnya karena Allah, karena Rasulullah, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulullah. Tapi siapa yang mencari dunia, hijrahnya ini karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah apa yang dia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah teman-teman, jadi ternyata amal itu bergantung kepada niat. Teman-teman yang datang ke sini yang niatnya bagus, berarti hasilnya apa? Bagus. Kalau niatnya salah, hasilnya salah. Maka ketika kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang nih ke masjid, ya, taklim, belajar ngaji, ya. Teman-teman yang datang hari ini mudah-mudahan niatnya karena Allah, ya. Amin. Artinya apa? Balik nanti akan dapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hijrahnya adalah karena Allah. Tapi kalau kita hijrah bukan karena Allah dan Nabi, hijrahnya karena dunia. Nah, misalnya pengen disebut rajin, pengen kelihatan keren, ya enggak? Biar kelihatan islami, ya. Biar kelihatan gaul, biar kelihatan berwawasan. Maka apa? Yang didapat adalah sesuai apa yang dia niatkan. Kamu disebut keren, kamu disebut soleha, kamu disebut berwawasan. Akhirnya apa? Enggak dapat pahala sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Rugi enggak kira-kira? Yang benar aja. Yang benar aja. Masa ikut kajian enggak dapat pahala? Yang benar aja. Masa baca Quran tapi enggak dapat pahala? Yang benar aja. Masa baca salawat, ngajak orang salawat enggak dapat pahala? Yang benar aja. Masa datang ke masjid salat berjamaah tapi enggak dapat pahala, enggak dapat apa-apa? Yang benar aja. Masa sedekah, infak, wakaf, nyumbang di jalan Allah tapi enggak dapat pahala? Yang benar aja. Artinya apa? Jangan sampai kita berbuat tapi enggak dapat pahala. Yang benar aja. Nah, yang betul gimana? Luruskan niat karena Allah. Luruskan niat karena, maka kalau kita lurus niat karena Allah berarti dapatnya apa? Berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau adik-adik semua, teman-teman semua mendapatkan berkah daripada Allah, kira-kira hidupnya beruntung apa rugi? Beruntung apa rugi? Nah kalau orang dapat keberuntungan dari Allah, insya Allah sukses enggak? Sukses. Makanya punya harta, kalau harta itu berkah dari Allah, maka insya Allah harta itu bisa menyelamatkan kita, betul? Tapi kalau misalnya, ya masya Allah tabarakallah, ya teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya hidup tidak berkah, maka alamat kebaikan itu susah datang. Susah apa? Datang. Tapi kalau hidup orang berkah, apa kata ulama, tandanya bertambah kebaikan. Nah teman-teman, manusia setengah hijrah, versi pertama dulu, ya. Manusia yang enggak sampai pada puncaknya, niatnya setengah. Artinya apa? Dia mendapatkan sesuatu yang kurang sempurna, ya. Maka kalau ada manusia yang setengah-setengah hijrah, dia ambil yang baik-baik saja, dia tinggalkan yang merasa dia kurang cocok. Makanya Islam itu teman-teman, enggak boleh Islam itu seperti prasmanan. Pernah makan prasmanan? Biasanya kalau orang prasmanan ngambil yang apa? Yang disukai baik, yang disukai. Nah Islam tidak boleh prasmanan. Islam tidak boleh prasmanan. Maksudnya berislam tidak boleh cuman ngambil yang cocok, yang lemak di kita, tapi kita dah ambil kalau itu dah menguntungkan kita. Artinya kita masih berislam dengan hawa nafsu. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini, tidak kena ada Ustaz. Misalnya contoh orang yang yang riba. Pernah dengar istilah riba? Riba pernah dengar? Misal dia minjemin teman 1 juta, disuruhnya balikin 1,5 juta. Itu namanya riba. Tidak kena ada Ustaz. Aku nih kalau minjemi kawan, nah untung katanya. Padahal kata Allah, wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, haramkan. Kenapa Allah mengharamkan riba? Nih anak-anak muda harus melek tentang riba, ya.
Anak mula harus melek tentang riba. Kenapa? Harta baik bikin tubuh kita baik, pikiran kita baik, rahmat Allah datang yang baik-baik. Tapi kalau harta kita buruk, yang datang keburukan, karena Allah nggak suka dengan riba. Betul? Dan teman-teman, riba itu zalim nggak kira-kira? Minjemin 1 juta, suruh balik uang 1,5 juta, zalim nggak kira-kira? Zalim. Tapi ada nggak sistem seperti itu? Banyak. Nah, contohnya di mana? Ada yang bank yang tidak syariah misalnya, atau mohon maaf rentenir, apalagi mekar itu ya. Boleh nggak itu sebenarnya dalam Islam? Tidak boleh. Jadi Ustadz, aku gimana Ustadz? Apa untung aku nolong kawan? Apa untung aku minjemi teman? Untungnya dapat pahala. Lah, dapat duit lebih. Ya tidak lah, kalau nggak dapat duit lebih namanya bisnis, jual berdagang, bukan minjami kawan minta kelebihan. Itu namanya riba. Dan dosa riba ini paling kecil, sahabat-sahabat ya, nauzubillah ya, seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Nauzubillah min zalik. Jahat enggak? Nah, maka oleh karena itu jangan sampai riba, dan Allah mengumumkan perang untuk orang yang riba. Nah, maka teman-teman kalau nanti punya cita-cita, punya impian, boleh nggak tinggi? Boleh nggak tinggi? Boleh dong, tapi jangan sampai yang ada ribanya. Kenapa? Kenapa? Karena kalau ada ribanya di pekerjaan kita, nggak dapat rahmat Allah, malah dapat perang dari Allah. Yang benar aja. Rugi nggak kalau kita diperangi Allah? Celaka nggak kalau kita diperangi Allah? Celaka nggak? Celaka. Oleh karena itu cari pekerjaan pastikan halal, berkah. Maka gimana mencari pekerjaan yang halal, mencari pekerjaan yang berkah bagi anak muda? Pastikan apa yang kita kerjakan mendatangkan ridha Allah dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, serta tidak melanggar apa yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu. Jadi memilih pekerjaan itu patokannya, rumusnya adalah takwa. Adalah apa? Cari pekerjaan, rumusnya adalah takwa. Anak muda jangan sekadar bekerja, harus bekerja yang mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak datangkan ketakwaan yang benar aja, rugi dong. Bekerja capek-capek cari duit, tiba-tiba mati masuk neraka, rugi nggak? Rugi banget dong, betul? Yang benar itu ganteng-ganteng masuk surga, bukan ganteng-ganteng masuk neraka. Teman-teman kira-kira yang ganteng, yang cakep, yang cantik kira-kira mau masuk surga apa masuk neraka? Surga. Kalau mau masuk surga berarti makan harta halal apa harta riba? Halal apa riba? Halal dong. Nah, maka manusia setengah hijrah dia pilih-pilih. Kalau cocok, aku tidak cocok dengan yang ini, akhirnya tidak dimelo inyo. Nah, itu yang namanya setengah hijrah. Makanya hijrah ekonomi penting nggak? Penting. Nyari harta yang halal, bukan halal haram hantam. Betul. Maka apalagi manusia setengah hijrah itu termasuk hijrah dari pikiran. Pikiran yang Victor. Apa Victor itu? Pikiran kotor. Victor apa? Pikiran kotor. Gimana hijrah dari Victor, pikiran kotor? Banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak taklim, banyak-banyak dengar ucapan-ucapan yang baik, banyak-banyak dengar bacaan Quran, banyak-banyak dengar bacaan hadis Nabi Muhammad SAW, banyak-banyak dengar nasihat ustadz, ulama, kiai, betul? Jangan cuma dengar ya hal-hal yang kurang baik, lagu-lagu yang kurang baik didengerin ya. Mohon maaf teman-teman, pikiran ya ini bisa melahirkan perbuatan, betul? Makanya apa yang kita dengar mempengaruhi pikiran. Teman-teman pernah lihat teko? Teko tahu teko? Cerek tahu cerek? Kalau diisi di cerek di teko itu kira-kira air susu keluarnya air apa? Kalau diisi air comberan keluarnya comberan, tidak pernah tertukar, betul? Betul? Berarti kalau seandainya teko itu ibarat dengan kepala kita, diisi yang baik-baik, maka keluar yang dari mulut baik, keluar dari perbuatan baik. Tapi kalau seandainya yang masuk kepada pikiran kita, yang kita dengar itu adalah hal-hal sampah, hal-hal buruk, kotor, kira-kira yang keluar dari mulut kita apa? Kotor. Perbuatan kita jelek, betul? Maka
hati-hati. Handphone, punya handphone, maka baca yang handphone yang baik. Dengar, bisa dengar yang baik. Ya, maka teman-teman semua, manusia setengah hijrah ya. Hijrahnya jangan sampai setengah-setengah. Soal ekonomi harus baik, akhlak juga harus baik, perbuatan harus baik. Nah maka yang kedua yang Ustadz masukkan, manusia setengah hijrah yang kedua, mudah-mudahan manusia yang masih OTW proses apa? Menuju apa? Kafah 100%. 100. Hijrah yang benar itu adalah hijrah yang 100 totalitas. Dan apa untungnya kalau kita berhijrah secara totalitas? Kira-kira ada nggak untungnya? Ada nggak untungnya teman-teman? Ada ya. Coba kita buka dulu Al-Quran. Apa sih kalau keuntungan kita berhijrah? Buka semuanya, silakan. Yang bawa handphone atau Qurannya, buka surat kedua Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya miknya ya, Al-Baqarah 218 ya. Ya, yang sudah ketemu, bacain dong artinya. Al-Baqarah ayat 218. Artinya aja. Ya, bismillah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, berarti ada untungnya nggak kalau kita hijrah? Dapat apa? Oke, coba urutkan lagi ayatnya tadi. Dapat apa baik? Kalau kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita dapatkan wow, keren. Betul? Coba ulangi lagi Bang, artinya dengerin sama-sama. Apa yang akan kita dapatkan? Ulangi Bang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, dapat tiga. Satu dapat rahmat, dua dapat ampunan, tiga dapat kasih sayang. Luar biasa nggak kalau kita hijrah? Masya Allah. Terus Ustadz, ada lagi nggak ayat Al-Quran? Kita baca surat An-Nisa ayat 100. Ya. Surat An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu? Bacain Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita berhijrah? Artinya. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Masya Allah. Dapat bumi yang luas, rezeki yang banyak. Berarti loka datang nggak? Datang nggak loka? Gawe datang nggak? Kerja datang nggak? Masya Allah. Berarti untung apa rugi kalau kita hijrah rajin ngaji ke ta'lim. Jadi kalau ada anak muda di tengah kesibukan dia di masa muda, dia masih ngaji, datang ke ta'lim, ngaji bareng dia, belajar dia di sini, nyimak dia. Apakah dia untung?
Insya Allah dapat loker. Lokak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dapat apa lagi Ustaz? Kita buka lagi ya, supaya makin ngehits ya. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan bermaksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Kalaupun kita tidak sampai pada tujuan puncak kita, misalnya contoh kita kepengen jadi hafiz Quran 30 juz, tapi kita sudah meninggal masih hafal 5 juz, maka tercatat kita sebagai syahid di jalan Allah 30 juz. Amin Allahumma. Jadi makanya niat itu, anak muda itu harus punya niat. Punya apa? Niatnya harus bagus. Nah, makanya kalau niat bagus, maka hasilnya pasti bagus. Betul? Masya Allah, tabarakallah. Nah maka teman-teman silakan punya niat yang banyak, punya niat yang hebat. Supaya apa Ustaz? Supaya pencapaian kita menjadi seorang muslim yang visioner. Mau jadi muslim yang visioner? Siapa yang muslim visioner itu? Anak muda yang visioner itu siapa? Anak muda yang punya visi jelas ke depan. Sukses dunia, sukses akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Anak muda yang visioner, dia akan bangkit tengah malamnya bertahajud. Dari tempat tidur mereka dia bangun tahajud, karena dia tahu bahwa orang-orang yang bertahajud akan mendapatkan tempat yang terpuji di hadapan Allah. Siap bangun tahajud teman-teman? Siap bangun tahajud teman-teman? Siap jaga sholat? Nah, maka teman-teman semua yang di sini ayo jaga tahajud. Keutamaan tahajud itu dahsyat, mendapatkan tempat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu. Yang ini nggak didapetin oleh orang yang nggak tahajud. Masya Allah. Makanya hidupkan malam. Caranya gimana? Sebelum tidur niat doa, ya Allah bangunkan aku sholat tahajud. Ustaz kalau aku kesiangan dapat pahala nggak? Dapat. Itulah hebatnya orang beriman. Kalau seandainya sudah niat, tiba-tiba dia nggak kebangun tahajud, kebangun subuh, tetap dapat pahala. Mantap nggak? Mantap nggak? Makanya niatnya harus besar apa kecil? Besar. Besar apa kecil? Bangun tahajud tiap malam. Siap nggak niat? Coba. Duduk yang rapi. Misalnya anggaplah kita akan tidur. Contoh, apa akan kita katakan kepada Allah? Ikuti sama-sama. Ya Allah, bangunkan aku malam ini sholat tahajud. Coba ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Kurang kompak. Yang akhwat ikhwan. 1, 2, 3. Nah dan disempurnakan sunahnya. Apa sunahnya sebelum tidur? Berwudu, pinter. Terus apa lagi? Bersihkan tempat sambil baca perlindungan kepada Allah ya. Mau baca ta'awuz boleh. Nah kapan bacanya doa tadi? Ya Allah bangunkan aku malam ini sebelum doa tidur. Doa tidur gimana? Bismika. Ya. Keren gak anak muda yang sebelum tidur pengen dibangunin tahajud oleh Allah? Jadi yang keren itu bukan yang bangun kesiangan, tapi yang bangun sholat tahajud. Siapa yang malam tadi menjaga tahajud angkat tangan. Alhamdulillah. Kati. Oh, alhamdulillah nenek no tuh nenek gitu no bangun tahajud. Umur berapa nek sekarang nek? 63. Bukan umurnya berapa sekarang? Oh 70. Kau berapa? 16, selisih berapa tahun? Ini berapa nih? Berapa tahun? 17, 11. Nih, abang? 14, 15. Nenek umur berapa tadi? 7. Bangun tahajud. Masa kalah sama nenek? Yang bener aja. Malam tadi mati lampu. Sudah malam ini yang kalau udah mati lampu datang. Nah, oh ya, malam ini saksikan ramai-ramai tabligh akbar guru besar umat Islam, salah satunya adalah Tuan Guru Ustadz di BKB. Ya, silakan ajak kawan-kawannya datang ya dari panti dari mana-mana datang ke BKB rame insyaallah ya. Mudah-mudahan saya doakan semuanya duduk di tempat-tempat VIP bersama Ustadz Abdul Somad nanti. Dan nanti akan ada pelanjut Ustadz Somad di Kota Palembang semuanya insyaallah.
Minimal kita semua menolong agama Allah, melanjutkan dakwah suri tauladan kita baginda sayyidina wa nabiyina inda syiddatina wa maulana Muhammad. Siapa di sini yang kepengen melanjutkan dakwah Nabi Muhammad, angkat tangan. Masya Allah, dengan jiwa raganya, amin. Apakah harus jadi ustadz? Enggak juga, bisa juga jadi polisi, tentara, bisnismen, betul? Karena menolong agama Allah bisa dengan apa? Pikiran kita, tenaga kita, apa? Kehadiran kita, duit kita, betul? Betul? Maka saya doakan yang pulang di sini anak-anak mudanya jadi anak muda yang kaya, amin. Tapi kaya dan dermawan, amin. Amin Allahumma. Baik, itu saja materi hari ini, manusia setengah hijrah. Harapannya hijrah kita ya yang baru setengah segera disempurnakan, belajar ya, gali terus ilmu, gapai puncak ilmu, mudah-mudahan ilmu kita menjadi berkah dan istiqomah. Terima kasih. Ustadz buka pertanyaan seperti biasa. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, dari abang-abang ganteng silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Ustadz Abi, dipimpin Ustadz Abi. Ya, silakan kalau ada yang mau pertanyaan, Ustadz. Ada? Yang Ahwat, ada pertanyaan? Ya, bismillah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musyafa Al-Barik. Anu Tad, kan ada kawan dulu ngomong sama ini tadi. Katanya aman jualan itu tidak boleh ngambil untung Tad, termasuk riba. Cak anu itu Tad. Ya. Pertanyaan bagus. Jualan jangan ngambil untung. Namanya bukan jualan, ya. Kalau jualan tuh kepengen untung. Cuman bagaimana berdagang, ya. Berdagang yang baik itu adalah berdagang yang diberkahi oleh Allah. Makanya sebaik-baik pedagang itu adalah pedagang yang taat kepada Allah. Makanya gimana caranya kalau mau berdagang, ya? Usahakan dagangannya betul-betul baik, berkualitas. Kalau makanan berarti makanan yang halalan thayyiban, ya. Maka kalau berdagang ya harus ngambil untung, ya, harus makan ya. Supaya apa? Supaya dengan untung kita bisa bersedekah. Tapi Ustadz, boleh nggak kalau saya ngambil untungnya dikit, saya niat cari pahala, kamu mendapatkan berdasarkan apa yang kamu niatkan, ya. Misalnya jual pempek modalnya 500 dijual 1000 dapat 500 jadilah alhamdulillah. Padahal harusnya jualnya 2000 kalau nak cepat kayu misalnya kan. Tapi diniatkan apa? Diniatkan dapat pahala, boleh ya begitu dia ya. Maka halal ya. Ngambil untung dari jualan halal. Yang riba itu minjemin minta untung begitu dia ya. Ada lain? Pertanyaan yang lain? Yang di sini? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada pertanyaan enggak? Ada? Yang perempuan ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mari kita beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa zurriyyatihi al-Fatihah. Mari kita baca istighfar astagfirullahaladzim. Mari kita angkat tangan. Semuanya silakan menyebutkan hajatnya masing-masing. Bayangkan majelis ilmu ini turun rahmat Allah. Semoga rahmat Allah adalah berupa aminnya, terkabulnya semua doa-doa kita. Silakan semuanya berdoa. Yang hajatnya pengen sukses, mintalah dengan Allah, amin. Tolong doakan orang tua kita masing-masing. Silakan sebutkan namanya, doakan orang tua kandung, pengasuh, bagi adik-adik yang mungkin tinggal di panti tolong doakan, pembinanya, pengasuhnya silakan. Doakan juga orang-orang baik yang pernah baik dengan kita, guru-guru kita, silakan. Sebutkan nama-nama siapapun yang mau didoakan, amin. Silakan teman-teman doakan juga saudara kandungnya,
sebutkan nama-nama saudara kandung kita, titip doanya ya amin ya Allah. Dan bila berkenan titip doanya buat Ustaz Reno, silakan adik-adik tolong doakan Ustaz Reno. Ya Allah, semoga Ustaz Reno sehat misalnya, silakan hadiahkan doa ya, rezekinya lancar, bisa haji, bisa umroh. Doakan keluarga Ustaz Reno ya Allah, semoga sakinah. Ustaz Reno dalam waktu dekat ini sedang menanti juga kehadiran buah hati, mohon doanya semoga nanti istri bisa lahir dengan normal, selamat dan jadi ulama anak kami, amin. Makasih, amin ya Allah. Dan doakan juga untuk tim-tim dakwah Ustadz dimanapun berada ya, tim dakwah, tim media yang mendampingi Ustadz semua, mudah-mudahan doakan rezeki mereka makin lancar, istiqomah berdakwah sama-sama, Allah angkat derajat, Allah muliakan keluarganya juga, dan Allah tolong mereka tim-tim dakwah Ustadz juga, amin. Wal jamil muslimin wal muslimat, kita doakan juga saudara kita di Palestina. Ya Allah, semoga Palestina merdeka ya Allah. Tolonglah saudara kami ya Allah, dan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang ada di kanan kiri kita, teman-teman yang kita datang hari ini ya Allah, teman-temanku yang datang hari ini ya Allah, jadikan teman-temanku yang ada di samping kanan kiriku ini ya Allah bertambah kebaikan, makin saleh, makin takwa, rezeki lancar, amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, Ya Rabbana lakal hamd, Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah, fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna haza ikbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfir li. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعادت على دعوتك وتعادت على نشرة الشريعة فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita bacakan juga Al-Fatihah untuk yang berinfak hari ini. Mudah-mudahan yang berinfak juga Allah bukakan jalan rezekinya untuk mereka. Ya, silakan edarkan Ustaz ke perempuan kalau ada yang mau berinfak, ke akhwat, ikhwan akhwat, mudah-mudahan juga menjadi berkah untuk semuanya yang mau berinfak, mudah-mudahan berkah, amin Allahumma amin. Semoga berkah insyaallah, semoga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Satu selawat lagi. Terima kasih. Kita sambut firqatul mujahidin. Sallu ala Nabi Muhammad. Mari kita selawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firqatul mujahidin. Allah